Ali Imran 19 itu inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya inna itu sesungguhnya, dina agama kami, agama Allah maksudnya. Indallah di sisi Allah, al-Islam, Islam tuh kan. Jadi jelas kok di situ ya bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Bahasa Inggris itu the Islam. Ya, the Islam. Jadi dengan demikian Ali Imran yang Bapak tunjuk itu ya agama, ada kata agama, din, ya Pak ya. Dalam Islam itu ada bahasa nuzulul Quran. Ini yang tidak pernah dibahas dengan detail oleh umat Islam. Karena pemahaman nuzulul Quran ini sama dengan orang Kristen. Firman nuzul pada manusia, Quran nuzul pada manusia, yaitu manusia Quran, yaitu Nabi Muhammad itu. Sedangkan keyakinan orang Kristen, manusia firman, yaitu Nabi Isa, Yesus, manusia firman. Begitu pribadi firman ya Yesus. Sedangkan di Islam yang dikenal cuma pribadi Quran itu Nabi Muhammad, nuzulul Quran. Padahal awalnya itu ya berasal dari firman menjadi manusia itu, nuzulul Quran. Dalam Kristen itu nuzulul Quran ya Natalan. Sama saja Islam dengan Kristen sebenarnya, cuma beda bahasa. Nuzulul Quran ada di mana tuh ayatnya? Nggak ada tuh. Memangnya Anda tahu ayat surat Lailatul Qadar? Itu surat nuzulul Quran. Kalau mau tanya ayat. Tapi kalau cuma pemahaman dengan tekstual, banyak yang salah. Ali Imran aja kamu pemahaman dengan tekstual dikatakan agama, mana ada kamu, nggak ada di situ. Akal-akalan aja. Memang Al-Quran itu dibawa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu pribadi Quran, nuzulul Quran. Seperti orang Kristen meyakini Nabi Isa itu Yesus, firman menjadi manusia. Jadi Yesus atau Isa itu manusia nuzulul Quran, nuzulul firman. Cuma beda bahasa aja. Jadi dalam hal agama ini kebanyakan sama. Cuma manusia ini dalam menyembah Tuhannya meyakini bahwa Tuhan itu bahan sembahan. Salah menyembah itu yang membuat setiap agama itu berbeda-beda. Kesalahan manusia dalam mengartikan menyembah ini yang membuat berbeda-beda nama agamanya. Inna dina, sesungguhnya agama kami, indallahi di sisi Allah, al-Islam, the Islam, Islam itu. Jadi Islam itu adalah agama kami di sisi Allah. Ya, nuzulul Quran, coba baca deh surah Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Tidak ada itu kata-kata nuzulul Quran. Ya, yang ada tatanazzalu alal malaikatu. Nah, jadi yang turun-turun itu adalah malaikatnya, ya. Tetapi kalau ditafsirkan, ya boleh-boleh saja itu Al-Quran. Tapi itu bukan nuzul, tidak ada kata nuzulul Qurannya, ya. Orang yang nggak paham Quran, ya seperti Pak Erik, Mirza Ghulam Ahmad dijadikan nabi, mengklaim dirinya nabi. Ini sudah fatal, ini dusta atas nama Quran. Karena belum paham Pak Erik itu Al-Quran hanya sekedar baca gitu loh. Tapi isi kandungan Al-Quran tersebut kagak paham. Karena menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya ditempatkan di bukan pada tempatnya. Makanya saya bilang Pak Erik itu banyak dusta. Gak nyambung Pak, kalau diartikan itu kalimat itu kacau. Berarti Allah yang butuh agama, mana mungkin. Kacau terjemahan itu. Jadi Allah butuh agama, kan gak mungkin kan. Agama di sisi Allah. Jadi manusianya gak butuh agama. Yang benar kalau mau diterjemahkan agama di sisi manusia. Islam itu baru benar. Berhubung kalimat itu sudah kacau, penerjemah itu sudah kacau, yaitu artinya Allah yang punya agama. Jadi manusia gak butuh agama gitu. Makanya salah. Pribadi yang berada di sisi Allah itu Isa alaihi salam, itu artinya Al-Imran itu. Jadi manusia yang diridhoi Allah itu Isa alaihi salam, yang bersama dia, yang selalu bersama Allah. Yang belum tahu Al-Quran itu, belum paham Al-Quran itu Pak Sunarto sendiri. Nah, ini saya kasih tahu ya. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali. Betapa banyak nabi-nabi yang telah kami atau Allah utus kepada kaum terdahulu. Jadi nabi itu bukan dijadikan oleh saya, bukan dijadikan oleh manusia, tetapi nabi itu diutus Allah. Kan tadi betapa banyak nabi-nabi yang telah kami atau Allah utus. Jadi nabi itu utusan Allah. Jadi Allah yang mengutusnya. Nah, nabi itu harus mengaku berdasarkan wahyu Allah. Contohnya Nabi Muhammad nih. Katakanlah wahyu Muhammad. Ya ayuhan nas, kata Nabi Muhammad itu. Ini Rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian semuanya. Nah, sekarang Nabi Isa juga berkata begini. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Nah, jadi Nabi itu utusan Allah, Pak. Bukan ngaku, ya. Tetapi dengan perintah wahyu Allah, dia mendakwakan diri, ya. Nah, dari sini Pak Narto nampak tidak paham Al-Quran, ya. Nah, kamu juga memahaminya salah. Kalimat mana yang mengatakan Allah butuh agama? Coba. Membahas Al-Quran. Quran itu siapa yang bicara? Pak Erik itu hanya sekedar membaca, ya, tapi nggak tahu hakikat Quran itu. Pak Erik mau bahas Quran. Quran itu kalam siapa? Ya, saya kan bicara kenapa? Nabi betul kalau yang dikatakan firman itu, tapi bukan buat Mirza Ghulam Ahmad. Ya Pak Erik, membahas Al-Quran. Ayo kita bahas kalau benar-benar Pak Erik paham Quran, ya. Quran itu bahasa siapa? Kita
kita bahas Qurannya dulu Pak Erik. Kalau memang Pak Erik paham Quran. Karena apa? Karena tidak paham Quran yang tidak selayaknya dijadikan nabi, Pak Erik jadikan nabi. Saya bicara Mirza Ghulam Ahmad. Bukan ayat yang antum baca itu. Kalau yang antum baca memang itu para nabi yang terdahulu, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Paham itu Pak Erik? Oke, saya jelaskan begini ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang Dia wahyukan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kemudian dicatat oleh para sahabat, dikumpulkan sehingga jadi satu kitab, yaitu Al-Quran. Ya, sekarang tolong sekarang Pak Narto baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian artinya, silakan Bapak ya. Kitab yang berlaku sekarang hingga hari kiamat hanyalah Al-Quran. Sekali lagi ya, kitab agama yang masih berlaku dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat hanyalah Al-Quran. Ya, yang lain-lain seperti perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun yang untuk orang Jepang dan lain-lain itu sudah tidak berlaku lagi ya. Allah itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Diterima kan Nabi dengan Nabi Muhammad. Menggunakan kalam apa? Allah itu berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Kalau memang Pak Erik paham Quran, ya, hanya yang tahu sudah ada dibukukan, itu bukan kalam Tuhan. Ya, Pak Erik ya. Coba jelaskan. Disuruh baca surah Al-Baqarah tuh ayat 1 sampai 4. Coba baca itu. Ya, baca dulu deh. Itu perkataan Allah atau kalam Allah itu, ya. Al-Qur'an disebut juga Al-Furqan atau pembeda. Artinya berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk kaumnya saja, sedangkan Al-Quran itu kitab agama yang telah disempurnakan Allah, telah diridhoi Allah, dan telah diberi nama oleh Allah, Islam sebagai agama. Sedangkan kitab-kitab terdahulu belum diberi nama, ya. Kitab-kitab agama terdahulu belum diberi nama. Ya, Pak Jerik nggak bisa jawab. Karena apa? Karena materi yang dipandang, hakikat Qurannya nggak paham. Hanya baca-baca karena ini, karena hanya mampu membaca doang, sehingga Mirza Ghulam Ahmad dijadikan nabi. Karena nggak paham Quran. Hakikat Quran itu untuk siapa? Bukan untuk Mirza Ghulam Ahmad. Karena bisa cuma membaca doang, tapi nggak tahu isi Quran itu sendiri, hakikat Quran itu sendiri, jadinya begini. Hanya sekedar membaca seperti burung beo yang bukan layaknya dijadikan nabi. Ya kan? Nggak paham itu, nggak jawab, menghindar. Membaca-baca mah burung beo juga bisa membaca, Pak Erik. Itu jawab pertanyaan saya itu. Bagaimana berkalamnya Allah kepada Nabi Muhammad? Mampu nggak bisa menjelaskan Quran itu? Cuman bisa membaca, burung beo juga bisa membaca. Ya kan, Pak Narto nggak bisa baca. Langsung komentar aja, main dusta-dusta aja. Pak Narto aja nggak bisa baca kok. Coba baca, terus artinya apa? Ayo.
Burung beo juga bisa membaca. Karena apa? Karena nggak paham hakikat Quran. Di sini baru ketahuan. Mana berkalamnya kata berfirman kepada Nabi Muhammad Allah. Berkalam apa kepada Nabi Muhammad? Cuman baca burung beo juga bisa membaca, tapi nggak tahu hakikat Al-Quran. Makanya saya bilang Mirza Ghulam Ahmad itu jadikan Nabi karena nggak paham Quran, gitu loh. Membaca burung beo juga bisa membaca, Pak Jerik. Saya tidak ngibul, tetapi itulah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Bapak harus merujuk ke ayat Al-Quran. Arab itu adalah satu negara, satu daerah di dunia ini dari mana Islam berasal, dari mana Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus Allah. Tetapi beliau diutus Allah bukan untuk Arab saja, tapi untuk semua manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, itu yang Bapak harus pahami ya. Nah, kalau burung beo bisa membaca Al-Quran, Pak Narto bisa nggak? Coba baca dan artinya apa ya? Berarti kalau nggak mau artinya Pak Narto memang nggak tahu. Inilah saya bilang hanya sekedar bisa membaca tapi nggak tahu hakikat Quran itu apa. Ya, sehingga si Mirza Ghulam Ahmad dijadikan nabi karena nggak paham Quran. Membaca mah gampang, Pak Jerik. Burung beo saja bisa membaca. Hakikat Quran, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dengan kalam apa? Gak mampu kan? Makanya yang bukan layaknya dijadikan nabi. Inilah karena apa? Sekedar mampu membaca Quran tapi nggak tahu hakikat Quran itu sendiri. Pak Erik, baca mah gampang, ada hurufnya, ada barisnya, gampang. Burung beo juga bisa baca. Itu hadis palsu, Pak, ya, hadis palsu. Banyak orang mengatakan itu hadis palsu. Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian. Ya, sekarang Pak Narto baca nggak bisa, artinya juga nggak tahu. Kalau saya kan tahu artinya, ya, baca bisa, artinya bisa. Sok baca Al-Baqarah ayat 1-4. Cuman tahu artinya, membaca tapi nggak tahu hakikat Quran. Coba bisa jelaskan nggak itu? Allah mewahyukan kepada nabinya dengan kalam apa? Baca cuma tinggal baca kok. Itu mah anak SD, anak TK gampang membaca Quran. Ya. Untuk mengalihkan, burung beo juga bisa membaca. Artinya teman juga ada kok di Quran, bisa. Aduh, makanya ya nggak paham Quran, sembarang orang yang nggak layak dijadikan nabi dan diikutin lagi. Itu akibat cuman bisa baca doang, nggak bisa ngerti hakikat Quran itu apa. Sudahlah Pak Narto, kalau nggak bisa baca dan memahami artinya, hakikatnya juga nggak tahu, ya sudah ngaku aja Pak, ya. Pakai otak, pakai akal. Ya, saya di madrasah itu 12 tahun, Pak Erik. Anak SD dan burung beo bisa hanya membaca Quran, ya. Inilah karena cuma bisa membaca, akhirnya gulam yang enggak sesuai dengan Al-Quran dimasukkan menjadi golongan nabi. Bahkan diselewengkan tuh ayat 69 An-Nisa dan Al-Fatihah, dibilang nabiyin. Orang diberi nikmat itu si Mirza Ghulam Ahmad karena sekedar membaca, nggak tahu hakikat Quran itu sendiri. Nggak dijawab kan pertanyaan saya. Allah itu berkalam atau memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini nggak dijawab.
Masalah membaca sepele remeh. Anak SD dan anak TK bisa membaca. Ya, akal pakai Pak Erik. Baca surah Al-Baqarah ayat 1-4 dengan artinya. Pak Haji Erik saya udah bilang, masalah membaca anak TK juga bisa, anak SD juga bisa, burung beo pun bisa hanya membaca Quran. Ya saya tanyakan Pak Haji Erik mampu nggak menjawab gitu loh, bahwa Allah mau berfirman atau menyampaikan wahyu, memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, apa kalamnya gitu loh, apa wahyunya. Ini lebih penting, baca mana anak SD bisa, itu dulu jawab, nanti saya baca. Anak SD juga bisa kok. kelas TK, kelas burung beo. Pertama, Pak Narto itu harus bisa baca dulu. Kemudian yang kedua, bisa memahami artinya atau menerjemahkannya. Baru menafsirkannya. Nah, langkah pertama saja Pak Sunarto itu tidak mau. Hanya lari orang TK bisa, ya, burung beo bisa. Tapi Pak Narto sendiri tidak menampilkan kemampuannya. Coba baca dulu, terjemahkan, terus maknanya apa, hakikatnya apa, bisa nggak? Ya, cuman simple. Al-Baqarah ayat 1-4. Al-Quran itu hanya satu, yaitu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kumpulan wahyu-wahyu syariat Islam. Nah, ada juga wahyu di dalam bentuk atau ditulis oleh para sahabat dalam hadis qudsi, itu juga wahyu nih. Salah contohnya nih ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu surah Al-Anbiya ayat 107. Di dalam hadis qudsi Allah juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad, "Laulaka ma khalaqtul aflak." Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Tuh kan, beda kan? Itu juga dua-duanya wahyu. Yang satu wahyu Al-Quran, yang satu wahyu non Al-Quran. Nah, jadi kalau Bapak bilang wahyu itu ada dua, Al-Quran itu ada dua, keliru itu Pak. Ya, Al-Quran itu hanya satu, ya, kumpulan wahyu syariat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, yang kemudian diberi nama oleh Allah Islam sebagai agama. Saya udah bilang itu kelas SD, kelas TK, burung beo pun bisa loh. Itu udah kelewat. Pertanyaan saya kok nggak dijawab gitu loh. Saya udah bilang baca, itu anak TK pun bisa. Gimana sih? Itu jawab, bagaimana itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dengan kalam apa? Baca. Aduh, itu mah diremet-remet, anak SD bisa, semua orang bisa dilakukan, burung beo aja bisa kok. Aduh, Pak Erik. Itu burung beo, kalau dilatih membaca bisa. Itu pertanyaan saya, jawab. Nggak akan mampu. Ya, Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad. Kan berkalam tuh. Dengan kalam apa? Sudahlah Pak Narto, nggak usah nutup-nutupin. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan so pinter, ya.
Karena kalau saya jawab percuma, ya. Yang dasar aja Pak Narto nggak mau terbuka. Kalau mau terbuka, terbuka aja. Bapak itu nggak tahu Al-Quran tuh, baca aja nggak bisa, artinya nggak bisa, ya. Apalagi tafsirnya. Jadi pertanyaannya itu bikin ribet, tau nggak? Ya, tuh lihat Pak ini, Pak Tatang. Saya sedang membahas Al-Quran tuh, surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab ayat 32 sampai ayat 34 tuh, ya. Itu yang pertanyaan lagi, itu anak TK, burung beo pun bisa, hanya sekedar menjawab, sekedar membaca. Ya, sekedar membaca, menjawab, anak TK bisa, Pak. Hanya membaca, menerjemahkan, siapapun bisa, Pak. Ya, burung beo pun bisa, hanya untuk membaca, ya. Itu pertanyaan saya jawab. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Ya kan berkalam tuh, berkata dengan kalam apa?